Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Jemi Mama, atau nama hijrah saya Ahmad Al-Musayyaf. Nah, bagi teman-teman ngaji cerdas yang mungkin belum mengenal saya, profil saya, ya mungkin bisa ditonton video-video saya sebelumnya. Mulai ada dari part 1, 2, 3, dan kemudian tentang kisah hijrah saya di channel Ngaji Cerdas, insya Allah. Di situ ada beberapa penjelasan, bahkan bukti-bukti secara detail tentang legalitas saya sebelum saya memeluk agama Islam. Baik teman-teman, sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit memberikan cerita atau menyampaikan ke teman-teman ada beberapa hal yang mungkin teman-teman belum tahu latar belakang saya, yang tentunya sebelum saya masuk Islam ada latar belakang dari seseorang itu yang mungkin dan harus teman-teman ketahui siapa sih saya sebelumnya, jauh sebelumnya, ketika saya mungkin masih SD, SMP, SMA. Ada kisah-kisah menarik karena saya berasal dari Poso, yang dimana Poso itu dikenal merupakan wilayah konflik yang pernah terjadi pada tahun 1998 awal mulanya, dan saat itu saya duduk di bangku STM kelas 1. Dan kemudianlah terjadilah peperangan yang cukup besar pada tahun 2002. Alhamdulillah saat itu saya sudah beranjak dewasa, sudah selesai sekolah, sudah beranjak dewasa. Nah, ini yang akan saya berikan informasi kepada teman-teman. Namun sebelumnya, biar teman-teman tidak salah paham, bisa melihat dululah video-video saya sebelumnya untuk mengetahui lebih dekat atau secara detail tentang profil saya. Sebelum saya lanjut teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini saya berdomisili di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba, Waingapu. Saat ini saya sedang melakukan aktivitas dakwah di sana. Saya sedang membangun rumah Quran, sedang membangun TPA, dan sedang proses pembangunan masjid, insya Allah. Jadi saat ini saya fokuskan dakwah saya. Setelah saya memeluk Islam, belajar di pondok pesantren, dapat ilmunya, kemudian saya aplikasikan lewat dakwah saya di NTT. Insya Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah ada rumah Quran putra dan putri TPA 2, dan hari ini sedang berjalan. Mohon doanya, dukungannya, semoga ini bisa berjalan dengan baik, karena dakwah tanpa teman-teman, tanpa kaum muslimin, kami tidak berarti apa-apa. Oke, baik teman-teman, sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit bercerita tentang kisah saya, bagaimana saya dahulunya sangat membenci Islam, bahkan memerangi Islam. Kok bisa saya memerangi Islam? Tentunya satu pertanyaan yang sangat mendasar dan perlu teman-teman ketahui. Saya lahir di Poso, dan qadarullah pada tahun 1998 terjadi satu konflik horizontal. Nah, saat itu saya sudah beranjak dewasa, sudah mengetahui persis kejadian apa yang terjadi di Poso saat itu. Dan tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Kristen yang sudah beranjak dewasa, saya harus membela agama saya, yang saat itu saya yakini bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar saat itu. Sehingga saya melibatkan diri dan terlibat dalam peperangan untuk memerangi kaum muslimin saat itu, 98. Jadi teman-teman ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mutlak karena keinginan saya? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena kenapa? Kita dipaksa untuk memerangi kaum muslimin dengan beberapa doktrin yang diberikan kepada kita. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melibatkan diri, dan terjadilah sehingga menjadi motivasi bagi kita, menjadi semangat untuk kita untuk memerangi kaum muslimin. Karena kenapa? Memang kebencian kita sebagai orang Nasrani itu kepada Islam itu sangat luar biasa. Terlebih saya sih sebetulnya kebencian saya terhadap Islam bukan karena terjadinya perang saja, bukan hanya ketika perang di Poso, namun sebelum perang di Poso juga terjadi, saya sudah membenci Islam karena
agama yang saya rasa di selain agama Kristen itu semuanya sesat, semuanya wajib dibenci, bahkan wajib diperangi itu. Nah, itu. Namun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang mendasar banget saat itu saya terlibat untuk memerangi kaum muslimin yang ada di Poso. Nah, salah satu alasan saya adalah untuk mempertahankan agama saya. Itu yang pertama, untuk membela agama saya. Itu yang betul-betul menjadi dasar pokok saya memerangi umat Islam yang ada di Poso. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian di Poso itu sebetulnya terjadi beberapa fitnah tuh, ya, kepada kaum muslimin. Yang saat itu yang saya ketahui ya, makanya saya sedikit meluruskan bagaimana sebetulnya kejadian yang ada di Poso. Nah, memang saya sedikit bercerita, nanti teman-teman yang dimanapun berada, ini sebetulnya saya tidak memberikan provokasi, hanya saya menceritakan pengalaman saya ketika terjadi perang di Poso. Karena ketika terjadi perang di Poso, saya saat itu bekerja di bengkel, salah satu bengkel Honda milik Cina Manado, namanya Ervan. Jadi Cina Manado itu bengkelnya tepat di kilometer 1 Sayo. Nah, saya kerja di situ di bengkel Honda. Maka malam minggu, saya kan setiap malam minggu pulang ke kampung saya di Bate Gencu. Terjadilah tuh ribut-ribut antara anak muda tuh, main lempar-lempar tuh di perempatan Tentena. Sudah mulai lempar-lemparan, sudah mulai ada konflik sedikit sih di perempatan itu. Sehingga saya pulang, saya tidak menyangka bahwa akan terjadi konflik yang begitu besar. Nah, sehingga pada besoknya hari Minggu, itu sudah mulai tuh terjadi konflik yang begitu besar, sudah mulai saling mengundang massa. Nah, hingga akhirnya bengkel yang saya tempati itu dibakar tuh. Dibakar, terjadilah kerusuhan yang cukup besar dan tidak bisa tidak bisa dihindarkan. Bengkel yang saya tempati kerja itu terbakar tuh, ludes. Saya tidak, bahkan baju-baju saya di situ tidak bisa saya ambil. Itu pada tahun 98. Nah, sehingga pada saat itu saya memutuskan tuh, ya udah, kita harus pindah nih. Kita pindah tuh, kita mengungsi di daerah Tentena saat itu. Sehingga saya bersama teman ini namanya Ervan, kita tidak pernah komunikasi lagi. Beliau sudah pindah ke Manado dan saya ke Tentena. Sejak saat itulah sudah tidak bisa ditoleransi lagi bahwa kerusuhan di Poso itu sudah dimulai. Istilahnya sudah berkobar lah. Hingga pada puncaknya pada tahun 2000 saya saat itu pulang libur dari Palu. Saya kan sempat sekolah di Palu di STM Bala Keselamatan tuh. Nah, di situ terjadi perang yang cukup besar yang ada di Poso itu, sehingga melibatkan kaum muslimin dan melibatkan orang-orang Kristen yang itu tidak bisa dibendungkan. Saya teringat, yang saya sempat ingat, kejadian di kilometer 9 itu. Kejadian di kilometer 9. Umat Kristen melakukan penyerangan besar-besaran tuh yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo yang ada di kilometer 9 Poso. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang terlibat langsung di situ tuh bukan hanya kami, tapi banyak. Ketika saya mengungsi itu kita berangkat pagi, udah menjelang sore. Kita berangkat ke Tentena, kita ditahan tuh di kilo 9, disuruh turun satu, sehingga kita lapor ke Watuwabu bahwa kita ditahan di kilometer 9. Ya, kata mereka, ya sudah, tenang aja, itu hari Sabtu, tenang aja, besok kita selesaikan tuh mereka. Dan ternyata benar. Dan yang mengangkat mayat orang Islam saat itu adalah kakak kandung saya. Dan yang dipakai ngangkut mayat itu adalah mobil paman saya. Namun kita tidak bisa menyalahkan, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan karena begitulah keadaannya saat itu. Orang Islam membela orang Islam, orang Kristen membela orang Kristen. Apakah saudara saya akan saya perangi setelah saya mengetahui itu, saya masuk Islam kemudian saudara saya perangi? Tidak. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Namun itulah konflik yang terjadi di Poso. Kita gigih tuh. Bahkan saya menjadi salah satu membantu untuk alat komunikasi, namanya HT itu. Dulu dengan salah satu pemilik HT terbesar di Poso, namanya Opa. Dia panggilannya Opa, tapi kepanjangannya orang Poso asli. Jadi sampai beberapa penyerangan, terutama waktu penyerangan di Desa Toyado. Karena Desa Bate Gencu, Desa Toyado itu perbatasan tuh. Kampung saya, Bate Gencu itu 3 kali dibakar.
3 kali dibakar oleh umat Islam. Jadi sehingga ada satu kali penyerangan itu yang menyerang desa Toyado itu yang ngatur strategi itu saya bersama bapak saya dan beberapa tuh anggota yang ada di situ. Nah itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Dan tidak bisa dipungkiri yang Kristen membela yang Kristen, kemudian yang Islam membela yang Islam. Nah, itu yang terjadi saat itu. Namun kita tidak bisa saling menyalahkan karena momennya seperti itu ya mereka harus membantu saudara-saudara mereka. Dan saya bersama bapak saya, keluarga saya sih, saya, kakak saya, ibu saya, bapak saya, semua tuh terlibat untuk membantu penyerangan tuh yang ada di Toyado. Kita saat itu memakai sandi janur kuning. Kita pakai ikat kepala itu, ikat badan itu di tangan atau di kepala itu pakai janur kelapa tuh. Kelapa pakai kelapa. Jadi sandinya saat itu penyerangannya janur kuning. Yang atur penyerangan situ saya koordinasi, saya atur dengan para pimpinan itu karena saya yang pegang hati itu. Makanya sampai hari ini teman-teman para pendeta di poso itu tidak berani tuh untuk mendebat dengan saya. Saya pastikan tuh sampai hari ini pendeta-pendeta di poso itu mereka takut tuh untuk diskusi sama saya. Padahal saya tidak pernah mau mengungkit kisah-kisah yang sudah lalu. Ayo kita melihat ke depan. Bagaimana kalau memang merasa kamu benar dengan agamamu, yuk kita duduk diskusi bersama. Oke, sebegitu bencinya lah saya kepada Islam. Saya memerangi kaum muslimin. Saya begitu bencinya tuh saya kepada Islam. Nah tidak ada toleransi bagi saya. Alhamdulillah nih teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi konflik horizontal di poso itu, tidak ada satupun orang Islam yang saya lukai. Ya, walaupun saya sebagai pengatur, saya sudah pernah menyerang mereka. Tapi alhamdulillah tuh, penyerangan di Toyado, penyerangan di Tongko, penyerangan di Malei, kejadian di daerah Pandajaya, kemudian kejadian di daerah Peleru, Beteleme. Ya alhamdulillah, saya tidak sempat atau Allah tidak izinkanlah saya untuk membunuh kaum muslimin saat itu. Namun saya terlibat perang. Dan siapa-siapa pimpinan saya ketika di daerah sini saya tahu siapa pimpinannya. Di daerah sini saya tahu siapa pimpinannya. Saya tahu semuanya insya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah apa yang saya ambil ketika terjadi kerusuhan Poso? Poso itu kecil, Sulawesi Tengah tuh. Memang secara khusus Poso itu kurang lebih 70-80% orang Kristen. Namun secara keseluruhan di Kendari sendiri itu umat Islam banyak. Di Makassar sendiri umat Islam banyak. Di Palu sendiri umat Islam banyak. Di Lubuk sendiri umat Islam banyak. Nah, kalau seandainya orang Islam itu jahat, ini teman-teman perlu ketahui ini. Kalau seandainya orang Islam itu jahat, radikal, terorisme seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman, saudara-saudara kita orang Nasrani itu, seharusnya Poso itu jadi itu. Ya, rata dengan tanah, hancur lebur. Kalau seandainya umat Islam ini radikal. Karena kenapa? Jumlah penduduk di Poso itu hanya berjumlah ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Nah kemudian yang mengelilingi mereka ini, kaum muslimin itu jutaan orang. Namun tidak teman-teman. Karena kenapa? Bagaimana orang Islam itu mengedepankan tuh jiwa kemanusiaan. Karena kenapa? Di dalam Islam, jangankan membunuh orang. Membunuh binatang saja itu punya aturannya. Ya, pisaunya harus ditajamkan. Bahkan untuk membunuh semut itu diharamkan tuh. Tidak dibolehkan tuh kita membunuh semut. Nah bagaimana Islam mengatur? Bagaimana bisa Islam membunuh orang sedangkan membunuh hewan saja punya aturannya, tidak sembarang tuh untuk membunuh. Maka sehingga ketika terjadi konflik di Poso itu betul-betul menjadi pelajaran buat saya, sungguh Islam ini dalam keadaan difitnah. Setelah saya masuk Islam ya, ternyata Islam ini betul-betul difitnah dulu. Karena kenapa? Karena saya sudah tahu ilmunya. Makanya ketika hari ini ada pendeta yang berkoar-koar tentang Islam, mengatakan Islam radikal, Islam jahat, Islam teroris, saya yakin dia sedang berada dalam kebodohan tuh. Karena kenapa? Semakin bodoh dia, semakin berkoar-koar, semakin dia tidak tahu tentang Islam, semakin dia berkoar-koar tuh. Tentang bagaimana pandangan dia tentang Islam. Sebagaimana ada saya dulu, pandangan saya terhadap Islam itu luar biasa. Ya, luar biasa tuh pandangan saya terhadap Islam, kebencian saya terhadap Islam sangat luar biasa. Bahkan melebihi itu segala-galanya. Namun kenapa ketika waktu berlalu, pandangan saya terhadap Islam kemudian berubah dan pandangan saya terhadap Islam juga berubah. Karena kenapa? Karena melihat keadaan ketika terjadi peperangan tuh.
Sedangkan umat Islam berjuang berdasarkan keimanan mereka tuh, takut akan Allah, takut akan neraka, dan kecintaan mereka terhadap surga. Umat Islam ketika melakukan suatu peperangan, mereka betul-betul mengikuti contoh yang ada di dalam Al-Quran tuh, berdasarkan keimanan mereka, membunuh tidak sembarang. Saya masih ingat tuh, kalau mau dicerita secara detail, cukup panjang. Cukup panjang kalau kita mau cerita secara detail kejadian Poso dari tahun 98 bahkan sampai tahun 2004 tuh. Di situ peperangan yang cukup luar biasa. Nah, itu yang menjadi pelajaran saya, teman-teman. Kenapa saya memilih Islam setelah saya ateis kurang lebih setahun? Karena saya mengambil pelajaran tuh, bagaimana luar biasanya Islam, bagaimana indahnya Islam mengatur pola hidupnya kita. Bagaimana Islam itu mengatur setiap langkah kakinya kita, bahkan dari bangun tidur sampai tidurnya kita kembali, semua diatur oleh Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengalaman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Bagaimana sebetulnya ada sih kisah menarik dari Poso itu yang merubah pandangan saya terhadap Islam, kemudian merubah pandangan saya kepada Kristen. Nah, itulah semualah. Itu semua yang kemudian menjadikan saya untuk belajar tuh bagaimana sebetulnya Islam mampu merubah diri saya. Karena saya pernah disampaikan, kok orang Islam mau mempercayai si Jamie Mama ini yang katanya mu'alaf, tapi orangnya dulu preman, pemabuk, pesina, penjudi, apa segala macam. Nah, sebetulnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan saya orang Islam kok mau percaya kepada Jamie, dia pemabuk, peminum, pesina, tapi yang menjadi keanehan bagi saya, kok orang Kristen lebih percaya ke Paulus. Nah, bahkan Paulus dia mengaku insaf tapi menantang perintah Allah. Nah, sedangkan saya ketika saya sadar, saya insaf mengikuti semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, apalagi dalam Alkitab. Karena Alkitab itu bukannya saya tidak percaya, semua perintah yang ada dalam Alkitab kita sudah jalankan tuh sebagai kita umat Islam. Ya, perintah apa yang ada dalam Alkitab yang kita tidak kerjakan tuh, mulai dari sunat, sholat, zakat, sedekah, menutup aurat, semua kita kerjakan tuh. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus tuh? Paulus itu tidak pernah tuh, ketika dia sadar katanya bertemu Yesus, dia tidak pernah tuh menjalankan satupun apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, disinilah sebetulnya teman-teman harus paham. Nah, di sini teman-teman kita ambil pelajaran. Bagaimana kisah kerusuhan di Poso itu, fitnah yang terjadi kepada kaum muslimin yang ada di Poso. Bagaimana mereka mengatakan bahwa umat Islam itu radikal, umat Islam itu teroris, umat Islam itu ini dan itu. Setidaknya ini bisa sedikit merubah pandangan teman-teman, baik yang Nasrani maupun yang Islam, yang kemarin tuh terprovokasi atau mereka tidak mengetahui itu bagaimana sebetulnya kisah atau yang sedang terjadi di Poso ketika kerusuhan kemarin. Bagaimana kami tuh, saya dan saudara-saudara saya, rumah saya, ini saya ceritakan, 3 kali dibakar oleh orang Islam. Dan 1 kali saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri tuh, bagaimana tuh orang Islam membakar rumah saya. Sehingga menambah tuh kebencian saya kepada Islam. Namun apakah kebencian itu terus tertanam dalam hati saya? Tidak, karena kenapa? Saya ingin mendapatkan suatu kebenaran tuh dari Islam. Saya ingin mencari tahu tuh kebenaran tentang Islam. Lewat apa? Ketika terjadi kejadian-kejadian yang saya ceritakan sebelumnya itu. Ketika saya melihat Islam kok tidak seperti yang saya bayangkan. Kalau seandainya Islam itu jahat, tentunya umat Kristen yang ada di Poso itu sudah habis tuh. Umat Kristen yang ada di Indonesia ini sudah habis. Makanya teman-teman perhatikan. Di mana mayoritas umat Islam, di situ umat Kristen pasti terlindungi. Saya kasih contoh di Malaysia. Saya kasih contoh di Arab. Saya kasih contoh tuh di Indonesia. Indonesia ini, umat Kristen itu masih sangat aman. Masih sangat aman. Walaupun jumlah mereka hanya kurang lebih 20% tuh. 20% umat Kristen yang ada di Indonesia. Namun kenapa hari ini mereka aman? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Nah, kita tidak bisa bayangkan teman-teman. Kalau mereka berada seperti saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang ada di India, bagaimana keadaan mereka ketika mereka menjadi minoritas, dibantai, diusir, dibunuh tuh. Nah, bagaimana Islam memperlakukan kaum minoritas betul-betul dilindungi haknya.
ketika umat Kristen tidak memerangi umat Islam, maka umat Islam itu tidak akan pernah memerangi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sebegitu bencinya lah saya kepada Islam, sebegitu bencinya saya kepada ajaran Nabi Muhammad, sehingga sulit tuh bagi saya untuk menerima Islam saat itu. Nah, lalu bagaimana saya bisa setelah menjadi umat yang memerangi kaum muslimin, yang sangat benci kepada Islam, apa kemudian yang merubah saya? Kok apa yang terjadi? Kemudian saya bisa masuk Islam sampai pada saat ini. Nah, pada tahun 2012, sebetulnya pada tahun 2009, 2008, 2009, 2010 itu saya sudah mendapatkan tuh kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan kepada agama Kristen. Saya sudah mulai sanksi tuh dengan perihal itu, sehingga keinginan saya untuk mengetahui tentang Kristen itu sendiri timbul tuh, ada. Sebetulnya saya belajar Alkitab dulu untuk mengetahui itu kebenaran agama Kristen, jalan nanti bagaimana menuju surga. Namun teman-teman, apa yang terjadi ketika saya mempelajari Bible itu sendiri, saya justru diarahkan menuju ke Islam. Iya, bukan diarahkan untuk memperkuat iman Kristen saya, tapi justru saya diarahkan untuk ke Kristen. Kenapa saya diarahkan ke Kristen? Karena ayat atau perintah-perintah yang saya dapat dalam Alkitab, contohnya seperti sunat, sholat, puasa, berjilbab, menanggalkan kasut ketika menghadap Allah, itu yang lakukan semua adalah orang Islam. Sehingga menjadi suatu keanehan bagi saya, kok perintah Alkitab ini semua yang mengerjakan adalah orang Islam. Sehingga saya putuskan tuh 2012 saya harus lebih detail lagi untuk memperdalam, untuk mencari tahu tuh tentang agama Kristen. Pada 2013 saya memutuskan untuk setelah saya mengetahui tentang kejanggalan-kejanggalan itu, saya putuskan tuh untuk berdebat dengan 3 orang pendeta. Mungkin teman-teman bisa lihat tuh apa isi debat saya dan perihal apa tuh yang saya bahas dengan pendeta-pendeta, ada pada video-video saya sebelumnya tuh. Teman-teman bisa lihat tuh bagaimana saya proses saya masuk Islam, bagaimana saya mendebat mereka, apa sih yang saya bahas dengan mereka. Teman-teman bisa lihat pada video-video saya sebelumnya di channel Ngaji Cerdas. Nah, kemudian setelah Allah memberikan saya hidayah, Allah memberikan saya Islam, memberikan saya petunjuk, apa yang saya lakukan saat ini teman-teman? Konsekuensinya ketika saya mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, maka saya akan memperjuangkan agama itu sampai titik darah penghabisan, sampai Allah benar-benar mengambil nyawa saya. Karena kenapa? Saya tidak akan mampu membalas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada saya, kecuali saya kembali menegakkan kalimat Allah, kembali berdakwah. Berdakwah apa? Menyebarkan kebenaran agama Islam. Memberikan pesan kepada teman-teman orang Kristen bahwa Islam yang kalian anggap radikal, teroris, tidak seperti itu. Mungkin kalian belum tahu ilmunya. Mungkin kalian belum belajar tentang Islam yang benar. Mungkin kalian salah belajar kepada orang yang tidak paham tentang Islam itu sendiri. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya memeluk Islam, maka menjadi kewajiban saya untuk menyebarkan kembali agama Allah ini. Karena kenapa? Saya telah mengetahui secara detail, saya telah belajar di pondok pesantren, saya belajar kepada ustadz-ustadz yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Islam, segala persoalan, segala permasalahan tuh, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan itu final. Tidak bisa dirubah oleh ulama manapun, tidak bisa dirubah oleh syekh atau kiai atau siapa saja, entah itu dari Arab kah, entah itu dari Jawa kah, entah itu dari Mesir kah. Tidak bisa dirubah tuh Al-Quran dan hadis, itu sudah final. Nah, beda teman-teman, ketika di Kristen itu tidak ada yang final. Karena kenapa? Ketika disodorkan ayat Alkitab, mereka pakai itu dalil dari pendetanya. Ketika kita pakai dalil pendetanya, mereka pakai dalil Alkitab. Nah, beda dengan Islam. Islam itu segala persoalan, segala pergumulan, atau segala perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita itu, semua kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan itu sudah final itu. Tidak boleh dibantahkan oleh siapapun. Itu sudah final. Nah, maka tugas kami sebagai orang-orang yang telah diberikan Allah anugerah, telah diberikan Allah hidayah, untuk menyampaikan kembali risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad.
Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya melibatkan diri untuk berdakwah, untuk menjadi seorang dai? Dan itu saya ambil pelosok. Karena kenapa? Sudah menjadi kewajiban saya, menjadi tugas saya sebagai kaum muslimin. Karena kenapa? Dai ini atau dakwah ini adalah proyek langit, proyek yang besar. Saya kasih logika teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan satu proyek dari bupati atau gubernur atau dari presiden, tentunya kita mendekatkan diri kepada mereka. Kita mencari ajudannya, kita mencari siapa keluarganya, siapa anaknya ini bupati, siapa anaknya ini gubernur, siapa keluarganya. Kita cari itu, kita dekatkan diri untuk mendapatkan proyek itu. Dan itu bayarannya. Kadang untuk satu proyek itu kita bisa dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nah, proyek dakwah ini adalah proyek langit, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bayarannya apa? Ketika kita jual bumi dan isinya tidak akan mampu, karena bayarannya surga yang Allah berikan kepada setiap orang yang melanjutkan tugas dakwah, melanjutkan risalah yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Dakwah ini Allah tidak peruntukkan kepada sembarang orang tuh. Diperuntukkan kepada orang-orang pilihannya, yang dimana orang-orang itu telah berilmu kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, ana dan antum ingin mendapatkan proyek langit tersebut, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita ikuti tahap-tahapnya, kita belajar, kita masuk pondok pesantren, kita menuntut ilmu, kita mulazamah kepada supaya kita dapat proyek langit ini. Karena ketika kita mendapat proyek langit ini, insya Allah kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka satu jaminan yang akan kita dapatkan ketika kita mendakwakan agama Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan bertemu dan bertatap muka dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang teman-teman bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, inspirasi bagi teman-teman, dan mungkin sedikit ilmu bagi teman-teman orang Kristen. Yuk teman-teman, belajar tentang agama Islam, pelajari Alkitabmu, ikuti semua apa yang diperintahkan oleh Yesus, ikuti semua apa yang diperintahkan oleh Alkitab, maka kalian akan selamat. Dan saya pastikan ketika kalian mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, mengikuti apa yang diperintahkan dalam Alkitab, maka satu tujuan kalian adalah Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.